kelas psikologi positif dengan dosen pengampu Ibu Ramadianti Aulia, SPSI IMA. Perkenalkan, saya Nur Hayati dengan NIM 22011061. Saya Rori Fadila Ihsan dengan NIM 22011224. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai film. Judulnya adalah Miracle in Cell nomor 7. Jadi film dari Korea. Tahun 2013 nih rilisnya. Dan nantinya saya akan coba mengaitkannya dengan beberapa aspek atau konstruk dalam psikologi positif. Nah, sebelum kita bahas tentang analisisnya, kita akan sedikit bahas terkait dengan sinopsis filmnya. Jadi film ini itu menceritakan seorang ayah dan seorang anak. Jadi ayahnya ini tuh memiliki sedikit kekurangan, yaitu dia adalah seorang pria yang keterbelakangan mental atau retardasi mental. Nah, jadi singkat cerita dia masuk ke sel, dia ditangkap, akhirnya dituduhlah si Yunko ini tuh melakukan pelecehan dan pembunuhan. Nah, nanti filmnya itu banyak lanjutannya tentang mereka di penjara dan bagaimana orang-orang narapidana itu menolong si Yunko itu, gimana caranya dia gak dapat hukuman, putusan akhirnya itu adalah hukuman mati, walaupun akhirnya tetap putusan pengadilan itu adalah hukuman mati. Nah, mungkin itu singkat cerita dari sinopsis film ini. Lalu kita akan lanjut ke analisis film Miracle in Cell nomor 7 ini yang kita kaitin dengan beberapa konstruk di psikologi positif. Mari kita analisis mengenai film Miracle in Cell nomor 7 dengan sudut pandang psikologi positif. Dari film ini, kami menemukan 9 variabel psikologi positif. Apa aja? Ada love, positive response to loss, hope dan optimism. Ada resilience, wisdom, gratitude, meaningfulness, happiness, dan juga goal setting. Kita mulai dari love. Dalam film ini terdapat love antara Gong Yoo dan juga Ye Seung, di mana kalau menurut Stanford, dia mengemukakan teori segitiga tentang cinta, yaitu The Triangular Theory of Love, yang mana merupakan gabungan dari 3 komponen, yaitu komponen keintiman, gairah, dan juga komitmen. Nah, dalam film ini, Gong Yoo dan juga Ye Seung memiliki 2 komponen mengenai cinta ini, yaitu ada komitmen dan juga keintiman. Keintiman dari mereka berdua yaitu dibuktikan dengan mereka berdua yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka selalu ingin bersama, bahkan ketika Gong Yoo atau ayahnya ini berada di penjara. Lalu komitmen ini dibuktikan dengan Gong Yoo sang ayah yang meskipun mengalami keterbelakangan intelijensi, dia tetap berusaha untuk menghidupi dan membahagiakan anaknya. Bahkan dia masuk penjara karena ingin membelikan tas Sailor Moon untuk anaknya. Komitmen ini dijadikannya tanggung jawab karena dia seorang ayah yang ingin membahagiakan anaknya. Nah, kalau untuk Ye Seung sendiri, komitmen yang dimilikinya ialah dia menyayangi ayahnya dan juga dia ingin nama baik ayahnya dibersihkan, sehingga dia menjadi pengacara di masa depan. Itulah love yang ada di antara Gong Yoo dan juga Ye Seung, di mana love di sini diartikan sebagai kasih sayang antara orang tua dan juga anak. Lalu selanjutnya itu ada positive response to loss. Menurut Davis dan kawan-kawan, positive response to loss adalah cara seseorang untuk menemukan makna pertumbuhan atau manfaat dari situasi kehilangan seseorang ataupun sesuatu yang penting. Dimana positive response to loss di film Miracle in Cell number 7 ini ada pada Ye Seung yang kehilangan ayahnya, dimana dia menemukan makna hidup baru dan bertumbuh dalam maksud dia menjadi bertekad untuk menjadi seorang pengacara agar dia di masa depan bisa membersihkan nama baik ayahnya dengan menjadi pengacara hebat di masa depan. Karena dari peristiwa ketidakadilan hukum yang terjadi pada ayahnya tersebut, maka ia menemukan makna hidupnya dan dia bertumbuh untuk menjadi seorang yang tangguh di masa depan. Dan selanjutnya ada hope dan optimism. Hope menurut Snyder dan kawan-kawan adalah proses berpikir mengenai tujuan disertai dengan motivasi untuk bergerak menuju tujuan tersebut dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan optimism menurut Dietrich dan Sang merupakan harapan positif, yaitu hal-hal baik alih-alih hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan.
Hal ini ditemukan pada Yonggu yang mana ia berharap dan juga optimis bahwa ia akan keluar dari penjara dan bertemu kembali dengan anaknya. Yesang yang sebagai anaknya pun begitu. Ia berharap dan juga optimis bahwa ayahnya akan keluar dari penjara. Namun ketika hal tersebut tidak terjadi, Yesang tetap berharap dan juga optimis bahwa ia akan bisa memulihkan nama baik ayahnya di masa depan. Begitupun dengan teman-teman narapidana Yonggu yang mana mereka optimis dan juga berharap bahwa Yonggu bisa keluar dari penjara dan dilepaskan dari hukuman matinya. Dengan cara mereka menyusun rencana untuk kaburnya Yonggu dan juga anaknya dengan menggunakan balon udara. Lalu ketika hal tersebut tidak terrealisasi pula, mereka tetap optimis dan juga berharap bahwa mereka bisa mengembalikan nama baiknya Yonggu. Langsung saja ke aspek resiliensi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa resiliensi ini adalah sebuah kemampuan individu untuk bangkit dari kejadian traumatis atau kejadian buruk yang dialami oleh seseorang. Ada seorang ahli yang menyatakan terkait dengan resiliensi ini, yaitu menurut Mason dan Cotsworth. Nah, Mason dan Cotsworth ini menyatakan bahwa resiliensi ini adalah sebuah kemampuan individu dalam menghadapi kejadian stres lalu bangkit dari trauma yang dia alami. Nah, tokoh yang paling kelihatan resiliensinya dalam film itu adalah anaknya si Yengo atau si Youngse ini, dimana dia saat masih kecil, dia harus melihat bapaknya itu direkonstruksi, bapaknya dibawa paksa oleh kepolisian. Nah, saat dia melihat itu, responnya itu bukan yang dia sedih, dia nangis, dia ngedown, enggak. Tapi dia malah berpikir gimana caranya dia bisa nemuin bapaknya ke penjara. Nah, waktu itu bisa tergambar saat dia minta minta tolong ke gurunya untuk melakukan konseling dengan orang tua. Otomatis gurunya itu harus datang kan ke rumah. Tapi si Hanso malah manfaatin momen ini untuk ngajak gurunya ke penjara agar dia bisa ketemu bapaknya. Lalu sampai akhirnya dia diajak ke panti asuhan, dia tetap datang ke sekolah walaupun mungkin dalam hatinya itu dia sedih banget gitu ya. Sempat ada fase di mana dia sakit, tapi itu nggak bertahan lama karena setelah itu dia langsung bangkit lagi. Dia langsung datang dan dia mencari cara untuk ketemu bapaknya di dalam sel. Dia benar-benar menunjukkan karakter yang sangat pintar, perempuan yang cerdas, anak yang cerdas dan tangguh begitu. Nah, selain hal ini, Youngse juga menunjukkan resiliensinya saat dia dewasa. Dari pengalaman traumatis dia saat dia kecil ini menjadikan dia sosok dewasa yang sangat tangguh dan berhasil mencapai suatu keberhasilan. Dalam hal ini si Youngse ini tuh dia dalam sosok dewasanya berhasil menjadi seorang pengacara dengan keinginan dia untuk kembali mengupas persidangan bapaknya 17 tahun yang lalu, dan dia di situ bisa bangkit begitu dari kejadian-kejadian traumatis saat dia masih kecil. Lalu sosok lain yang memiliki resiliensi yang baik adalah si Yengo. Nah, si Yengo ini walaupun dia memiliki keterbelakangan mental, tapi dia tetap menunjukkan sosok yang punya resiliensi yang baik. Apalagi saat dia harus masuk ke dalam penjara, dia tetap menunjukkan kemampuan dia untuk bisa menghandle kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidupnya ini. Apalagi saat dia diputuskan untuk dia dipaksa untuk mengakui kejadian yang sebenarnya tidak dia alami gitu, saat dia mendapatkan ancaman gitu ya, berupa ancaman pukulan gitu dari kepala kepolisian di daerah situ, untuk dia tuh dipaksa mengakui kejadian yang sebenarnya tuh nggak dia lakuin. Tapi walaupun demikian, dia tuh tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam waktu itu. Dia tetap bangkit dan di sisa-sisa akhir hidupnya dia tetap menjadi sosok yang sebagaimana Yengo di mata anaknya gitu. Dia tetap menunjukkan kebahagiaan dan kesenangan gitu. Lalu dia juga mendapatkan dukungan kan dari teman-temannya di dalam sel. Wisdom. Karakter yang memiliki wisdom dalam film Miracle in Cell No. 7 ini ada kepala sipir atau kepala penjara. Kepala sipir meskipun ia pernah mengalami pengalaman buruk di mana anaknya pun meninggal karena dibunuh oleh seseorang, tetapi ia tidak tutup mata. Ia tetap berusaha mencari kebenaran dari kasusnya Yonggu ini, di mana setelah dia mendapatkan kebenaran, dia pun memohon kepada kepala kepolisian untuk menarik tuntutannya terhadap Yonggu karena dia tahu bahwa Yonggu tidak bersalah. Selain itu, kepala sipir juga mempertimbangkan nasib Yeseng di masa depan tanpa ayahnya. Oleh karena itu, kepala sipir membolehkan Yeseng untuk masuk ke penjara, dan juga selain itu kepala sipir juga mengadopsi Yeseng pada saat ayahnya Yeseng sudah dihukum mati. Lalu karakter wisdom yang lainnya yaitu ada teman-teman narapidana Yonggu sendiri, di mana mereka berusaha mencari kronologi kebenaran yang terjadi pada hari itu, mengapa anak kepala kepolisian bisa meninggal.
Mengapa kepala sipir dan juga narapidana lain bisa dianggap sebagai karakter yang wisdom? Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan mempertimbangkan banyak perspektif, menggunakan pengetahuan praktis, dan memiliki pengetahuan etis yang mendalam, serta memiliki kemampuan untuk melihat dampak jangka panjang dari tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan. Nah, aspek lain yang bisa kita bahas dalam film Miracle in Cell ini tuh adalah aspek gratitude. Nah, gratitude atau bersyukur ini tuh merupakan suatu emosi positif yang bisa menimbulkan perasaan yang khas. Itu berupa perasaan senang, dengan wujudnya itu berbentuk rasa syukur atau rasa terima kasih. Nah, dalam hal ini terlihat jelas saat karakter Yesung yang tetap dia tuh bersyukur memiliki ayah seperti Yengo. Jadi walaupun Yengo ini memiliki kekurangan, dia merupakan seseorang yang memiliki keterbelakangan mental, tapi si Yesung ini tetap bersyukur bagaimanapun kondisi bapaknya, dia sangat bersyukur memiliki bapak seperti Yengo yang walaupun kondisinya mungkin tidak seperti orang dewasa pada umumnya, tapi Yengo ini tuh bisa memberikan perasaan cinta yang seutuhnya kepada si Yesung. Jadi dia tetap menjadi sosok bapak yang teladan begitu ya. Nah, kebersyukuran Yesung ini tuh sangat terlihat dari yang mana dia sangat menghargai bapaknya, dari dia interaksi dia dengan bapaknya, lalu saat dia sangat kejadian dia mengusahakan untuk ketemu bapaknya, dari dia yang nangis-nangis sewaktu harus dipisahin dari bapaknya, itu menunjukkan bahwa dia sangat bersyukur dan terima kasih. Lalu ada scenes yang dimana si Yesung itu langsung mengucapkan rasa terima kasih ke Yengo. Jadi di situ dia bilang bahwa terima kasih sudah mau menjadi bapakku begitu. Nah, ini tuh terlihat bahwa bagaimanapun kondisi yang terjadi dalam hidup kita, segala hal itu bisa menjadi sesuatu yang kita syukuri gitu. Jadi hal yang bermakna untuk hidup kita. Nah, ini juga berkaitan dengan aspek pemaknaan hidup atau meaningfulness. Nah, meaningfulness ini menurut Frank adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana sih seseorang telah mengalami dan menghayati kepentingan keberadaan hidupnya menurut sudut pandang dirinya sendiri. Jadi bagaimana seseorang itu memaknai dan menghargai hidupnya sendiri gitu, memaknai bahwa hidupnya itu juga penting. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat dari tokoh Yesung. Jadi dia itu memaknai hidupnya bahwa walaupun kejadian-kejadian yang terjadi di tahun-tahun lalu itu adalah kejadian yang mungkin traumatis begitu, Yesung kecil ini tumbuh dewasa dengan memiliki pemaknaan hidup bahwa sejauh manapun dia hidup, dia merupakan sosok Yesung yang memiliki ayah yang keterbelakangan mental, dan dia memaknai hidupnya dengan menjadi seorang pengacara yang bisa mengembalikan nama baik bapaknya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa membela orang-orang yang lemah. Jadi dia memaknai hidupnya menjadi lebih berarti begitu. Kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu itu dia maknai dengan sesuatu yang positif. Dia menemukan makna bahwa bapaknya ini tuh memiliki pengorbanan yang sangat besar bagi dirinya begitu. Selanjutnya ada kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu perasaan yang menunjukkan kesenangan ataupun kepuasan. Ada 3 rute untuk mencapai kebahagiaan menurut Seligman. Yang pertama ada the pleasant life, di mana Yesung dan juga Yonggu berusaha untuk menjalani kehidupan dengan bahagia dengan cara menari-nari, menyanyi, dan melakukan tingkah atau membuat wajah-wajah konyol. Yang kedua ada the good life, di mana meskipun memiliki keterbelakangan intelektual, Yonggu selalu bahagia bersama anaknya dan juga dia selalu berusaha untuk membahagiakan anaknya. Begitupun sebaliknya Yesung yang bahagia bersama ayahnya itu Yonggu. Yang ketiga yaitu the meaningful life, di mana Yonggu memaknai bahwa ia hidup untuk anaknya dan untuk membahagiakan anaknya yaitu Yesung. Nah, lalu juga ada yang terakhir itu ada aspek goal setting. Seperti yang kita ketahui, goal setting ini itu adalah sebuah keinginan dari seorang individu yang dilakukan secara sadar, yang nantinya akan diusahakan oleh seorang individu ini. Nah, dalam hal ini bisa dilihat dari kedua tokoh dan juga dari tokoh-tokoh yang lain seperti si narapidana teman-teman si Yengo ini. Nah, si teman-temannya yang Yengo ini tuh mereka memiliki goal atau tujuan bahwa mereka ini tuh ingin meloloskan si Yengo. Karena Yengo ini tuh kan tadinya dapat putusan hukuman mati kan. Nah, jadi narapidana yang lain tuh kompak. Mereka tuh punya satu tujuan yang sama, yaitu meloloskan Yengo dari penjara dan membiarkan Yengo dan Yesung ini hidup bahagia di luar sel. Tapi
Tapi walaupun memang tetap ujung-ujungnya si Yengo ini tuh gagal keluar dan tetap harus menjalani hukuman matinya. Lalu dari tokoh Yeseng. Nah, Yeseng dia tuh memiliki goal setting yang sangat jelas sekali. Mulai dari awal dia yang mau ketemu bapaknya di penjara, lalu mulai dari dia yang menginap ke penjara, lalu dari goal setting dia dewasa yang ingin mengembalikan nama bapaknya. Dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi Yeseng untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil menjadi advokat atau pengacara. Dan tujuan dia untuk mengembalikan nama bapaknya itu benar-benar dilakukan dengan baik sampai akhirnya dia berhasil menang di persidangan dan putusan bapaknya 17 tahun yang lalu itu dibatalkan oleh pengadilan. Lalu juga ada sosok kepala sipir. Nah, kepala sipir itu tuh dia yang awalnya tuh bukan nggak tahu tapi lebih ke menyalahkan si Yengo juga. Akhirnya dia memiliki tujuan, dia juga ingin membebaskan si Yengo ini karena dia sadar bahwa Yengo ini dengan kondisi dia yang keterbelakangan mental tapi dia memiliki hati yang tulus. Dia nggak mungkin jadi sosok membunuh dan juga melecehkan anak ini, gitu. Nah, jadi kepala sipir itu juga memiliki tujuan yang sama dengan narapidana yang lain. Dia ingin membebaskan si Yengo. Nah, dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan tadi, banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapatkan dari film Miracle in Cell No. 7 ini. Dan juga film ini tuh sangat memberikan pemaknaan dalam satu kejadian yang terjadi di dalam hidup. Dari tokoh-tokohnya, karakter-karakternya itu sangat-sangat membangun emosional bagi kita yang menonton. Mungkin paparan terkait dengan goal setting tadi menjadi akhir dari penjelasan saya terkait dengan analisis film Miracle in Cell No. 7. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan terkait dengan analisis saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah jalan, terus berjalan, kakimu